Yang dikatakan mujahid sejati itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya untuk taat kepada Allah. Beli baju sepasang, dua pasang, itu boleh kebutuhan. Tapi kalau beli baju 17 pasang, itu hak. Ini, aku lah yang paling sunnah. Tidak, kami lah berebut mereka. Tuh lihat fotonya itu. Kami ahlu sunnah, kalian tidak. Kalian tidak, begitu. Ini sekarang yang terjadi. Begitulah hamba-hamba Allah. Makanya disebutkan dalam hadis, banyak orang nanti di akhirat mati berjihad. Kan mati berjihad, kata Allah, dusta kalian, lemparkan ke neraka. Karena jihad nafsnya nggak benar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini, dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama, paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan pada pagi hari ini kecuali puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam semoga Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini adalah tentang jihadun nafs, yaitu jihad melawan nafsu. Bagaimana penjelasannya? Tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Maksudnya perhatiannya, nggak lama insya Allah. Baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Fadolatu ibni Ubaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika haji wada', ala ukhbirukum bil mu'min, maukah kalian kukabarkan tentang siapa itu orang mukmin? Ini ciri-ciri orang mukmin kata Nabi. Man aminahu annasu ala amwalihim wa anfusihim, yaitu orang yang merasa aman orang lain atas harta mereka dan jiwa mereka. Jadi orang mukmin itu orang yang bisa memberikan rasa aman kepada orang lain. Hartanya aman, jiwanya aman. Jadi kalau ada orang bisa memberikan rasa seperti itu, itulah orang beriman. Kemudian wal muslimu, dan orang muslim itu adalah man saliman nasu min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang bisa memberikan selamat kepada orang lain dari lisannya dan perbuatannya. Itu orang muslim. Orang lain selamat, lisannya ini menyelamatkan orang lain, perbuatannya menyelamatkan orang lain, itulah orang muslim. Kalau tidak begitu, belum dikatakan orang muslim. Nah,
baru kita masuk yang berikutnya. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang dikatakan mujahid sejati itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya untuk taat kepada Allah. Nah, di situ kajian kita. Jadi mujahid yang sesungguhnya itu orang yang bisa mengendalikan dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah. Kemudian kata Nabi, wal muhajiru man hajarul khotoya wa dzanub. Yang dikatakan seorang yang hijrah itu adalah orang yang mampu meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Dia tinggalkan semua, itulah hakikat orang yang muhajir, orang yang hijrah. Nah, jadi yang kita akan kaji adalah yang bertuliskan merah, yaitu wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Nah, bagaimana keterangan-keterangannya? Mari kita lihat. Ada 5 hal pada diri kita yang wajib kita kendalikan, yang harus kita berjihad melawannya. Ada 5. Ini kalau orang Medan bilang ini namanya kaji diri. Orang-orang tua dulu tersebut kaji diri namanya. Kita kaji diri kita. Ada 5 yang harus kita perangi, kita kendalikan. Apa itu? Nah, yang pertama, hawa. Bukan hawa nafsu, beda. Oh, ini hawa nafsu. Tidak benar, maaf ini. Ini kita mengkaji. Yang pertama hawa. Yang kedua, jin korin. Ada dalam diri kita. Bukan jin tomang, jin korin. Oh, jin BSD ada nggak kira-kira? Jin korin. Yang ketiga, syaiton. Ada dalam diri kita. Itu harus kita lawan. Yang keempat, penyakit hati. Banyak sekali. Dan yang kelima adalah nafsu. Di antaranya nafsu amarah. Nah, ini harus kita lawan. Kalau nafsu amarah ini bisa kita kendalikan, dia berubah menjadi nafsu lawamah. Yang paling bagus adalah nafsu mutmainnah. Itulah nafsunya orang bertakwa. Lawamah nafsunya orang beriman. Amarah nafsunya orang muslim dan orang di luar muslim. Orang muslim pun ada nafsu amarah. Mari kita lihat satu persatu. Baik ya. Hawa. Pada diri manusia ada hawa. Apa itu hawa? Hawa itu adalah hasrat atau keinginan yang cenderung mengajak manusia kepada jalan kesesatan. Hewan itu punya hawa mereka, punya hasrat, dan bagi mereka tidak ada hukum. Makanya mereka kawin semaunya. Nah, kalau manusia ada hukum. Ini disebutkan di dalam surah Al-Jathiyah, surah ke-45 ayat 23, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Jadi kalau orang menjadikan hawanya sebagai Tuhan, kata Allah, tersesat orang tersebut. Dan Allah telah mengunci mati pendengarannya,
dan juga hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Pendengarannya tertutup, matanya tertutup, hatinya tertutup, gara-gara memperturutkan hawa. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ini hamba-hamba Allah. Nah, jadi intinya hati-hati, jangan sampai kita mempertuhankan hawa kita. Kemudian kata Allah, jangan kalian mengikuti orang-orang yang memperturutkan hawanya. Tidak boleh kita mengikuti mereka. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang dengan orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan senja hari. Nah, jadi kita harus selalu bersama para dai, para ustadz yang berdakwah di pagi hari seperti ini maupun di sore hari. Harus kita selalu bersama para ustadz, para dai. Tapi ustadz atau dai yang bagaimana? Yuriduna wajahahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Yaitu para dai yang mengharap keridhaannya, keridhaan Allah, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Jadi jangan berpaling, jangan meninggalkan para ulama, di mana ulama-ulama itu mengharapkan ridha Allah. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Tidak boleh. Dan menuruti hawanya, dan adalah keadaan itu melampaui batas. Jadi ada sebahagian para penceramah itu yang sudah dilalaikan Allah hatinya, dan para penceramah itu memperturutkan hawanya. Jangan ikuti, kata Allah. Ini ayatnya. Baik. Oleh karenanya, hawa itu wajib dilawan dalam diri kita. Allah berfirman di dalam surah An-Naji'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wan nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan hawanya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah, jadi orang yang mampu mengendalikan hawanya, jaminannya jannatul ma'wa. Ini hamba Allah. Jadi wajib kita mengendalikan hawa kita. Baik. Apa contoh hawa? Pertama, dalam masalah kehidupan dunia, yang dikatakan hawa adalah di luar kebutuhan pokok atau berlebih-lebihan. Misalnya kalau kita punya mobil di rumah tangga kita 2, 3, itu kebutuhan. Tapi kalau sempat punya mobil 17, itu hawa. Kalau tidak showroom dia. Motornya 20, yang dipakai cuma 1, cuma 2, yang lain dipoles-poles. Kan sayang. Ya lebih baik diwakafkan untuk Ustadz Purba, untuk Ustadz Rahmat, atau Ustadz yang lainnya. Karena berlebih-lebihan. Ketika mau lebaran ibu-ibu beli baju sepasang, 2 pasang, itu boleh, kebutuhan. Tapi kalau beli baju 17 pasang, itu hawa. Kalau tidak, dagang lagi dia. Jadi segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu hawa. Makanya kalau belanja ke pasar, catat dia. Jangan semua dibeli. Itu namanya memperturutkan hawa. Itu dalam masalah kehidupan dunia. Nah, kemudian dalam beragama pun ada orang memperturutkan hawa, yaitu mengikuti perasaan atau kira-kira
atau keinginan pribadi atau keinginan kelompok dengan mengatakan ini kan bagus kok untuk diamalkan, padahal tidak berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah. Beragama banyak, bagus ini, tapi nggak berdasar. Itu hawa beragamanya. Jangan ikutin orang yang begitu, kata Allah. Ini dalam ini. Hati-hati kita. Nah, ini hamba-hamba Allah. Jadi nggak boleh ngikutin logika dalam beragama. Ini kan begini. Jangan. Kembali kepada dalil. Al-Quran dan Sunnah itu pedoman kita. Gigit, kata Nabi, dengan geraham kalian. Tapi inilah akhir zaman. Luar biasa. Baik. Nah, kemudian cara mengendalikannya bagaimana? Ini solusinya ini. Agar kita bisa mengendalikan hawa kita, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59, bukan 50, ayat 59, salah tulis sedikit. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Lihat ayatnya. Kepada Allah wajib taat karena ada atiu. Kepada Rasul wajib taat karena ada atiu. Tapi ulil amri tidak wajib taat karena tidak ada atiu. Artinya boleh kita taat sama ulil amri kalau mereka mentaatin Allah dan Rasul. Siapa ulil amri? Dua. Ulil amri, pemegang perkara. Pertama perkara dunia, umaro. Yang kedua perkara agama, ulama. Itu ulil amri, dua kata ulama tafsir. Jadi kepada mereka nggak wajib taat selama mereka tidak mentaatin Allah dan Rasul. Ini dalil. Itulah beragama. Nggak boleh pakai logika, pakai dalil. Banyak tafsir, buku-buku tafsir klasik banyak sekali. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dan jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan kepada Rasul sunnahnya. Bukan dikembalikan kepada ulil amri, tidak. Bukan dikembalikan kepada tokoh, tidak. Bukan dikembalikan kepada kelompok, tidak. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Kalau nggak beriman kepada Allah, ya terserah, tidak usah kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi kalau mengaku beriman kepada Allah dan Rasul dan hari kemudian, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Selamat hawa kita. Ini yang pertama. Sudah saya sampaikan, berikut solusinya. Sekarang yang kedua, jin korin. Di dalam diri setiap manusia terdapat jin korin yang senantiasa ingin membantu menyesatkan manusia. Disebutkan dalam surah Qaf ayat 27. Allah berfirman, qala qarinuhu rabbana ma ataghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Jin korin yang menyertai manusia itu berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi kalau manusia itu berbuat jahat, sesat, jin korin di belakangnya ngompor-ngomporin gitu kiranya. Manas-manasin, mendukung, sikat bleh, kira-kira gitu. Ayo hajar terus, sikat terus. Begitu jin korin itu kerjaannya. Setiap kita punya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 5034. Ini dalam Kutubut Tis'ah ya. Dalam buku induknya itu. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni. Tidaklah di antara kalian seorang pun kecuali sungguh telah dikuasai dengannya oleh qarinnya, pendampingnya dari bangsa jin. Setiap kita manusia begitu lahir, langsung Allah utus satu jin qarin yang selalu mendampingi kita. Nah, kemudian qalu, sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga punya jin qarin ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, wa iyaya, aku pun dikasih jin qarin. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Tetapi Allah menolong aku sehingga jin qorinku itu dimasukkan Islam oleh Allah. Jin qorinnya Nabi masuk Islam udah. Fala ya'muruni illa bi khairin. Maka tidaklah jin qorin itu menyuruh aku kecuali perbuatan-perbuatan baik. Lalu kami bagaimana ya Rasul? Nah, kata sebagian ulama, cara mengendalikan jin qarin yang ada pada diri kita adalah kita senantiasa berbuat kebaikan, maka jin qarin kita akan membantu kebaikan kita. Tuh caranya. Gitu caranya. Makanya kalau ada orang rajin bangun malam, tiba-tiba satu hari dia kecapean, tapi perasaan ada yang bangunin. Pak Haji, Pak Ustadz, bangun. Nah, itu jin qarin kita itu. Tapi nggak bisa kita suruh, jin qarin, beli nasi goreng dong, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tergantung kita. Kalau kita berbuat baik, jin qarin kita membantu kebaikan kita. Kalau kita berbuat sesat, jin qarin kita ikut menyesatkan kita. Itulah solusinya. Nah, kembali kepada kita masing-masing. Ada dua. Pertama Hawa, yang kedua jin qarin. Ayo ikutin terus ini. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga sekarang. Setan. Setan itu masuk ke dalam pikiran manusia. Setan itu masuk ke dalam dada manusia. Setan itu merusak perbuatan manusia. Bagaimana cara masuk ke pikiran? Dibuatlah cara berpikirnya itu cara berpikir yang ngaco dalam beragama terutama. Misalnya berpikir liberal, misalnya ini. Dia katakanlah semua agama sama saja. Yang penting kan niat kita. Padahal Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi dibuat pikiran yang syubhat. Begitulah ketika Nabi Adam masuk, digoda sama si iblis, masuk ke dalam pikirannya. Tahu nggak kamu, kenapa kalian dilarang mendekatin pohon ini? Pohon terlarang ini. Kata iblis, pohon khuldi. Ya karena dilarang aja lah. Oh tidak, kata iblis. Allah tidak ingin kalian menjadi malaikat. Kalau kalian makan, kalian nanti jadi abadi. Namanya pohon khuldi. Itu kata iblis. Oh yang benar, swear, sumpah. Jadi iblis pakai bersumpah dia untuk meyakinkan Adam dan Hawa. Tergoda. Tuh lewat pikiran. Kemudian masuk ke dalam dada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Suuzon, berburuk sangka, cemas, khawatir, curiga. Jangan-jangan ada corona kawan ini. Nah, itu namanya itu setan itu. Padahal sudah di rumah Allah, sudah berwudu, sudah baca doa dari rumah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, sudah zikir pagi petang. Kok masih curiga? Itulah setan masuk. Hati-hati. Nah kemudian kepada perbuatan. Ya ayuhan nas,
kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan lagi yang baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Bagaimana itu langkah-langkah setan? Misalnya minum pakai tangan kiri sambil berdiri, itu setan. Makanya anak kita, anak TK udah ngerti dia. Bapaknya minum tangan kiri, anaknya baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaiton. Ditunjuk bapaknya. Kok kau tunjuk aku? Bapak setan katanya. Minum tangan kiri, berdiri. Itu langkah-langkah setan. Harus kita lawan dalam diri kita. Ikut acara, hadir di acara resepsi pernikahan. Ambil nasi banyak. Munjung. Makan berdiri. Begitu-begitu. Ya Allah, kalau dia Pak Haji, Haji setan lah jadinya. Kalau dia Ustadz, Ustadz setan. Maaf ini, harus saya sampaikan, itu langkah-langkah setan. Udah itu gak habis pula dia, taruh di bawah bangku, mubazir, setan lagi. Amplopnya isinya cuman goceng. Terlalu. Ini hamba-hamba Allah. Nah, itu langkah-langkah setan, harus kita lawan. Minumlah, habiskan, nah, seperti nanti saya habiskan. Jangan ditinggalin, mubazir. Baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah dikencingin setan, kata Nabi. Diberakin setan, makan, minum, nggak baca bismillah. Setan pun ikut di sana. Nah, oleh karena itu, cara melawan setan ini dengan apa? Dengan selalu berlindung kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Fusilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazaghun fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Minta ta'awuz kepada Allah. Apa yang dibaca? Di antaranya ini yang dibaca. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan katakan Nabi Muhammad, wahai Rabb, aku berlindung kepada engkau dari bisikan godaan setan, dan aku berlindung pula kepada engkau ya Rabb dari kedatangan mereka kepadaku. Baca ini. Aco ta'awuz biasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak doa-doanya. Mau makan baca doa, habis makan baca doa, itu semua. Mau masuk kamar mandi baca doa, keluar baca doa, masuk masjid baca doa, keluar baca doa, semuanya ada doa. Setan tak berani mengganggu kita. Itu doa diajarkan dalam Islam. Kekuatan doa luar biasa. Jadi orang yang selalu berdoa, setan kabur. Makanya itu disebutkan dalam riwayat, kalau Umar bin Khattab jalan, itu 10 meter bahkan lebih radius, nggak berani setan, jin dekat, jin kafir nggak berani dekat. Panas. Begitulah imannya para sahabat. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ada orang lain kesurupan, kemasukan jin. Nah, kemudian para muridnya mengambil bakyaknya, sendal kayunya Imam Syafi'i, dibawa, diketok tuh pelan-pelan kepala orang kena kesurupan jin, kabur jinnya. Kita jangan coba-coba sendal ustadz, makin masuk jinnya. Gitulah karomahnya para ulama-ulama dulu. Kenapa? Berlindungnya kepada Allah itu mutlak. Nah, jadi banyak-banyak ta'awuz, berdoa. Setan kalah. Jangan, enggak usah takut sama gondorwo kuntilanak. Nanti ada kajiannya itu. Ada itu semua, asal jangan sombong kita. Berlindung kepada Allah. Udah tiga ya. Mari kita lihat yang keempat. Penyakit-penyakit hati dalam diri kita
Banyak. Pertama, penyakit hati namanya riya. Disebutkan dalam hadis an Abi Sa'idin qol kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul masihad dajjal. Jadi ketika itu Nabi lewat, para sahabat sedang diskusi masalah dajjal. Faqala, lalu Nabi bersabda kepada sahabat ini, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Apakah kalian mau kukabarkan yang aku khawatirkan akan menimpa kalian itu lebih hebat, lebih dahsyat daripada dajjal? Qala qulna bala. Sahabat berkata, mau ya Rasul. Apa itu yang lebih dahsyat daripada fitnah dajjal? Faqal, maka Nabi bersabda, asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Nah, syirik yang tersembunyi ini, kata para ulama, adalah riya. Itu lebih dahsyat daripada dajjal. Kalau dajjal kelihatan, kalau syirik tersembunyi nggak kelihatan, riya. Contohnya apa kata Nabi? Ayyakuma rajulu yusolli, bahwa seseorang itu berdiri sholat, fayuzayyinu sholatahu, dia perbagus sholatnya. Lima yara min nazri rajulin, karena ada orang yang memperhatikannya. Ya, karena ada yang memperhatikannya, sholatnya bagus. Dia memperhatikan. Tapi kalau nggak ada, cuek aja. Tuh, itu kata Nabi, itu riya itu. Karena ada orang memperhatikan. Lalu sahabat bertanya, ya, bagaimana solusinya untuk melawan riya ini? Jadi riya ini kan begini, ya, misalnya ada teman bertanya, tadi malam bangun jam berapa? Oh, saya jam 4, alhamdulillah udah bangun. Kebetulan 5 menit kemudian azan subuh. Dapatlah saya berjamaah ke masjid, walaupun agak tergopoh-gopoh. Kata kawan ini. Nah, yang bertanya bilang, oh, kalau saya jam 3 udah bangun, saya tahajud, saya baca Quran, baru saya ke masjid. Kata kawan ini, saya nggak nanya kok. Kata dia, nggak, cuma ngasih tahu doang. Tuh, ngasih tahu doang itu tuh riya itu. Orang nggak nanya, ngapain cerita? Gitu loh. Nggak nanya, nggak ada yang nanya. Itu namanya riya, pamer. Kucing lewat, meong. Kata kawannya, ini kucing lama-lama kalau diperhatikan kayak singa ya. Kenapa rupanya? Enggak, saya baru pulang dari Singapura. Nggak ada yang nanya. Itu namanya pamer. Pakai cincin emas, kok gerah banget ya? Tuh, nampak dia. Itu namanya riya, pamer, dan sebagainya. Bagaimana solusinya? Solusinya harus ikhlas. Ikhlas ini ada 2 macam. Ikhlas dalam beriman, dalam akidah, yaitu bertauhid, membersihkan dari segala macam bentuk syirik, perbaiki iman. Baru bisa hilang riyanya. Kalau imannya nggak bener, nggak bakal bisa riya hilang dalam dirinya. Bertauhidlah yang benar, belajar akidah yang benar. Sekali kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau juga kami minta tolong. Kalau orang syirik, na'budunya kepada Allah, nasta'innya ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, ke Gunung Sahari. Ngapain di sono? 2 dia, sholat juga, ke sono juga, itu maksudnya. Kalau masih begitu, belum bisa dia menghilangkan riya dalam dirinya. Yang kedua, ikhlas dalam beramal ibadah, yaitu mentaatin Al-Quran dan Sunnah dan mencari ridho Allah. Contohnya ini, kenapa datang ikut pengajian subuh? Iya dong, ustadznya kan favorit saya. Nah, jadi karena ustadz, begitu nanti ngaji, kenapa nggak ngaji? Ustadznya bukan kelompok saya, itu riya demi Allah. Itu karena ustadz dia. Hati-hati, jangan di sini mah mungkin nggak ada, tempat lain yang banyak. Hati-hati loh, tipis sekali. Ceramah pun begitu. Kenapa ceramah? Iya dong, saya kan maju tak gentar, tergantung yang bayar. Kalau nggak sekian nggak mau.
Kalau nggak banyak jamaahnya nggak mau. Itu riya. Kenapa rajin ke masjid, sholat berjamaah? Oh iya dong, saya kan pengurus. Apa kata orang kalau nggak ke masjid? Begitu nggak jadi pengurus, tak nampak batang hidungnya. Itu riya. Nah solusinya bagaimana? Mencari ridha Allah dan mengamalkan Quran Sunnah. Kenapa ikut pengajian? Karena kata Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Itu saya datang. Kenapa ceramah? Karena kata Nabi, balighu anni walau ayatan, sampaikan daripada walau satu ayat. Itu niat saya dari Ciputat kemari. Itu ikhlas. Kenapa rajin berjamaah ke masjid? Ya dong, 27 derajat kata Nabi. Itu, karena pengurus. Tidak. Enggak jadi pengurus tetap datang dia. Itu ikhlas. Hilang riaknya. Kalau nggak begitu riak, banyak sekali yang riak. Ya Allah ya Rabb. Lebih berbahaya daripada fitnah dajjal kata Nabi. Syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Riak ini. Nah, kemudian abangnya riak apa? Abangnya riak adalah ujub. Bangga. Ini abangnya ini. Empoknya. Allah berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya ya, ini adalah umat atau agama ini adalah agama yang satu, yaitu adalah Tuhanmu. Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Wa ana rabbukum fattaqun, bertakwa kepadaku. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladin farihun. Kemudian mereka sebagian tokoh-tokoh agama itu menjadikan agama mereka berpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Kelompok kami lah yang paling sunnah, yang lain bid'ah. Bangga. Kelompok kami yang paling benar, yang lain sesat. Bangga dia. Maka kata Allah, fadzarhum fi ghamratihim hatta hin, maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu saat. Bangga dengan kelompok itu sesat. Hati-hati. Tipis. Ustadz kami dong yang paling benar, yang paling sunnah, yang lain mah bid'ah. Sombong. Pakaian saya yang paling sunnah, yang lain mah neraka. Ya Allah, sombong. Tidak boleh. Tidak boleh, na'udzubillah, berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai ada dalam kita ujub. Bangga dalam diri. Contoh lain apa? Misalnya datang penceramah terkenal di sini. Kita duduk dekat dia, kita selfie. Jepret. Bangga. Saya lah foto sama dia. Ketemu Ustadz Purba. Nggak pernah minta foto bareng. Kenapa? Nggak terkenal. Tipis loh, tipis banget. Kalau terkenal, wah, hebat. Cerita kemana-mana. Ketemu Ustadz Rahmat, nggak pernah foto bareng. Hati-hati, tipis loh, tipis banget. Makanya kalau ketemu orang-orang terkenal biasa-biasa aja bro, kira-kira gitu kata orang. Yang membedakannya takwa kepada Allah, bukan status sosial, bukan. Nah itu dalam hati itu ujub, harus dilawan. Bagaimana cara melawan ujub ini? Ini, aku lah yang paling sunnah. Tidak, kami lah berebut mereka. Tuh lihat fotonya itu. Kami ahlu sunnah, kalian tidak. Kalian tidak, begitu. Ini sekarang yang terjadi di dunia ini sekarang. Nah, solusinya adalah tawadhu' dengan berkata yang paling benar hanyalah Allah. Saya hanya dapat memilih mana yang menurut saya lebih mendekati kepada kebenaran, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tawaduk dia. Ya saya begini nih, karena menurut saya itu lebih mendekati kepada Sunnah, Quran dan Sunnah. Makanya saya seperti ini. Yang lain terserah. Nggak boleh kita menjudge orang lain, nggak boleh. Nggak boleh kita mengklaim diri kita paling benar, jangan. Tapi kita berusaha, yang paling benar itu Allah. Itu namanya tawadhu', pakai ain, tawadhu'. Jangan tawadu. Kalau tawadu, tahu warna duit. Itu tawadu namanya. Ini tawadhu'. Rendah diri di hadapan Allah. Tuh. Baik. Nah, empoknya lagi. Ini opungnya ini. Takabur. Wah, ini luar biasa. Takabur ini sombong. Sombong disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim an Abdullah bin Mas'ud
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah, tidaklah akan masuk ke dalam surga kata Nabi, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, orang-orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Enggak masuk surga. Walaupun pergi haji 10 kali, orang-orang manggil dia Pak Haji karena 10 kali, tapi sombong. Walaupun hafal Quran, ya mungkin bukan 30 juz, 60 juz. Bisa hafal dari Al-Fatihah ke An-Nas, bisa hafal dari An-Nas ke Al-Fatihah. Tapi ada kesombongan dalam hatinya, saya yang paling hafal. Tuh, enggak masuk surga. Tipis loh, tipis sekali. Ini hamba-hamba Allah ngeri loh. Saya lah ustadz yang paling hebat, sombong dalam hatinya. Pakaian saya yang paling sunnah, sombong dalam hatinya, enggak masuk surga kata Nabi. Sahih hadisnya. Lalu sahabat ada yang bertanya, qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan. Bagaimana ya Rasul, ada seseorang yang suka sekali pakai baju yang bagus. Wa na'luhu hasanan, sendalnya bagus. Apa itu namanya sombong ya Rasul? Qala, Nabi bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, suka kepada yang indah. Itu enggak sombong. Tapi niatnya kenapa pakai baju bagus? Karena Allah suka kepada yang bagus-bagus. Kenapa pakai mobil bagus? Karena orang suka yang bagus-bagus, tapi sudah keluarkan infak zakat sedekah. Nah, kalau itu niatnya, itu enggak sombong. Yang dikatakan sombong adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong itu adalah menolak kebenaran. Ini dalilnya Pak. Untuk apa dalil mulu? Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Dalil kok dikit-dikit. Nah itu menolak dalil, itu sombong. Mana dalilnya Pak? Kamu dalil melulu. Itu sombong, itu demi Allah, nggak boleh begitu. Ketika ditunjukkan ini dalilnya, terima, sami'na wa ata'na. Kemudian kata Nabi, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Itu mah masjid kalau nggak gara-gara saya itu nggak mungkin berdiri. Dia ngomong begitu, meremehkan orang lain, itu sombong. Makanya iblis diusir dari surga, nggak boleh orang sombong di surga. Saya lebih bagus, lebih baik daripada Adam. Saya dari api, Adam dari tanah. Sombong iblis, diusir. Nah, lalu bagaimana solusinya? Agar penyakit sombong ini hilang dari dalam diri kita, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Semua yang ada pada diri kita adalah anugerah yang sekaligus ujian dari Allah. Apakah kita bersyukur atasnya atau kita kufur? Makanya Nabi Sulaiman, ya luar biasa, beliau itu memang nabinya Allah. Banyak nikmat yang diberikan kepada dia. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku, menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Jadi apa yang ada pada diri kita, syukurinlah, itu karunia dari Allah. Tapi sekaligus Allah menguji kita, bersyukur atau kufur kita. Itu caranya melawan sombong dalam diri kita. Baik. Nah sekarang yang kelima, yang harus kita lawan dalam diri kita adalah nafsu amarah. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Dan aku tidak dapat membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafs atau jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Tuh. Illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Kata Nabi Yusuf, kalaulah nafsuku, jadi nafsu itu artinya jiwa. Nafsu itu jiwa ya. Jiwa dia. Jadi sebelum ditiupkan ke dalam jasad kita, namanya ruh. Begitu masuk ke dalam jasad, dalam kandungan ibu, dia berubah nama
menjadi nafsu. Makanya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa. Bukan kullu ruhin, bukan. Kullu nafsin. Nah, apa bedanya ruh sama jiwa? Silakanlah buka di channel saya. Ya, Ustadz Arifin Purba Official. Lengkap insya Allah. 13 alam persinggahan hidup manusia. Dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, pintu gerbang sakaratul maut, alam kubur, al kiamat, tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar, kiamat total bangkit dari kubur, kemudian padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, pembagian buku catatan amal, melintas di atas siratal mustaqim, di bawahnya neraka, di depan surga. 13 alam persinggahan. Dunia ini alam yang ketiga. Silakan klik, ketik di YouTube Ustadz Arifin Purba Official. Ada satu video 13 menit sampai 15 menit. Tapi jangan lupa subscribe. Bahkan zamannya sekarang gratis subscribe-nya. Satu orang cuma satu. Nggak usah banyak-banyak. Subscribe, like and share. Wah, begitulah kira-kira. Saya tampilkan dalam bentuk begini. PowerPoint. Cakep insya Allah. Dalam bentuk PowerPoint dia. Baik. Nah, inilah nafsu amarah. Jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Ya. Nah, baik, solusinya bagaimana untuk mengendalikan nafsu amarah ini supaya dia berubah menjadi lawamah, lalu dia meningkat menjadi mutmainnah? Solusinya adalah pertama, selalulah saum, terutama puasa yang wajib ditambah dengan puasa yang sunnah. Tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Puasanya benar ngikutin sunnah. Ya, bukan puasa karena es. Wah Ustadz, saya puasa kalau nggak ada es nggak sah. Betul memang. Puaa bukan puasa, nggak ada es. Buka puasa pakai es. Wah, hati-hati itu. Bisa kencing manis nih. Pakai korma yang benar. Kalau nggak air putih dengan tenang dia. Puasa membersihkan jiwa. Apalagi infak, zakat, sedekah. Beda itu, kapan-kapan kita kaji, begitu. Apa bedanya Ustaz? Nah, kapan-kapan lah. Karena kemudian tilawah Al-Quran, baca Quran. Yang sampaikan Ustaz tadi itu khataman Quran, itu membersihkan jiwa, tapi niatnya ikhlas, mencari ridho Allah. Ya, bukan supaya dibilang dengar orang, wah bacaan saya ini mantap, jangan. Nah, cari ridho Allah. Apalagi menghadiri atau mengikuti tausiah seperti ini, baik live langsung tatap muka atau ngajinya di alam gaib di YouTube misalnya. Nah, banyak itu seperti itu, membersihkan jiwa dia. Kurban juga termasuk kurban. Ya, berkurban itu tiap tahun kita kurban. Keluarga kita bersih jiwanya kata Nabi. Nah, inilah solusinya. Zikir doa juga termasuk. Banyak berzikir, zikir pagi, zikir petang. Doa dia. Itu membersihkan jiwa kita. Ini hamba-hamba Allah solusinya ya. Taib. Ya, akan menjadi nafsu lawamah, kemudian menjadi nafsu mutmainnah dia. Meningkat dia. Bukan amarah lagi dia, lawamah mutmainnah. Gitu kira-kira. Nah, baik ya. Jihad nafs itu menurut Ibnu Qayyim Az-Zauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad ada 4 tingkat. Yang pertama berjihad untuk mempelajari ilmu agama yang hak. Nah, ini kita jihad nih. Ikut pengajian ini berat loh. Pagi-pagi udah kemari. Dingin-dingin, gelap-gelap, apalagi subuhnya sekarang cepat kali. Jam berapa saya dari rumah tadi, coba bayangkan itu. Itu jihad, belajar ilmu agama. Yang kedua, berjihad untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh.
Udah dapat nih, amalin, itu jihad juga. Jihad nafs. Yang ketiga, berjihad untuk mendakwahkannya kepada orang yang belum mengetahuinya. Nah, seperti saya ini, saya jihad dakwah. Kalau kita mati menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mati syahid. Syahid akhirat, bebas azab kubur. Azab kubur malam pertama di kuburan, ngeri sekali. Buka di channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Ada di sana keterangannya dengan lengkap, insya Allah. Nah, kemudian yang keempat, berjihad untuk sabar terhadap kesulitan-kesulitan dalam berdakwah di jalan Allah, dan juga sabar terhadap gangguan manusia. Ya, dia menanggung kesulitan-kesulitan dakwah itu semata-mata mentaatin Allah. Ya, sekarang ini kan para dai sebagian kan diancam, ditusuklah, dibunuhlah, harus sabar. Umar aja ditusuk lagi sholat jadi imam. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib mau sholat berangkat sholat subuh, ditusuk, ditikam Ali bin Abi Thalib. Ditikam dia. Berapa minggu kemudian baru wafat. Umar bin Khattab juga begitu. Utsman bin Affan dibacok malah di kamarnya lagi baca Quran. Abu Bakar Siddiq yang meninggal wajar. Begitu. Imam yang empat, Imam Malik, Hanafi, Hambali, Syafi'i, ada yang diracun, ada difasung mereka itu, dituduh Syiah. Wah, luar biasa, itu jihad. Jangan kendor. Ini baru jihad nafs ya. Kalau di sini gagal, jihad fisabilillah nggak ada apa-apanya. Makanya Ali ketika jihad fisabilillah gedebang, musuh di bawah tinggal ditikam. Musuhnya ini meludahin dia, langsung ditinggal sama Ali. Hei Ali, kenapa nggak kau bunuh aku? Aku takut membunuh engkau nanti gara-gara jigongmu yang bau, begitu. Takut dia, rusak niatnya membunuh musuhnya itu karena diludahin. Sampai begitu kan Islam mengajarkan masalah hati ini, iya, masuk Islam ya. Begitulah hamba-hamba Allah. Makanya disebutkan dalam hadis, banyak orang nanti di akhirat mati berjihad. Kamu mati berjihad, apa kata Allah? Dusta kalian, lemparkan ke neraka. Karena jihad nafsnya nggak benar, riya dan sebagainya. Baik, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan, diri kita manusia ini diberikan ruh kepada kita, berubah nama menjadi nafs. Nah, kemudian dalam diri kita ada hawa, ada jin korin. Tidak sampai di situ, kita diberikan juga nafsu amarah. Tidak berhenti di situ, setan datang kepada kita dari 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Atas bawah nggak mampu dia, yang berdoa dan yang sujud nggak mampu setan. Itulah kita ini digoda dari segala penjuru. Berat Ustadz, berat, tapi jangan khawatir. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi, Allah siapkan fasilitas Masjid Asy-Syarif. Allah siapkan di sini para dai, para ustadz. Oleh DKM kita dipersiapkan kajian dengan seperti ini. Kembali kepada manusianya masing-masing. Kalau dia mau mengikuti itu semua, nafsunya akan berubah menjadi lawamah dan akan berubah menjadi mutmainnah. Inilah kesimpulannya. Nah, baik. Saya punya program Majelis Studi Dakwah Terapan yang telah memberikan dukungannya. Saya ucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti ya pada tanya jawab. Silakan. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Arifin. Mungkin sebelum kita silaturahim, mungkin ada yang mau bertanya. Baik. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Setelah ya? ini kita silaturahim. Setelah sholat syuruk kita silaturahim, sudah disiapkan makanan di Selasar. Baik. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.